Akhirnya Lutfi itu keluar rumah lewat pintu belakang. Nah, dan jam 1 dini hari itu Lutfi itu pergi ke rumahnya Anang. Anang gitu kan. Terus dibuka pintunya, kenapa gitu, Anang sambil kocok-kocok mata gitu kan. Ada apa Lut gitu kan. Itu ada tadi kayak sosok hitam, terus aku dilihatin sosok pocong gitu. Di mana? Di rumah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung channel ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu cerita, yaitu tentang pesugihan. Pesugihan ini menurutku unik gitu ya. Baru kali ini aku dengar pesugihan seperti itu gitu loh. Jadi ada pesugihan dengan nama pesugihan ngamen. Akan tetapi ngamen di sini bukan berarti orang yang bawa alat musik gitu ya, pergi ke warung-warung atau ke rumah-rumah gitu kan. Akan tetapi ngamen di sini itu dilakukan dengan cara orang itu atau pelaku pesugihan itu membawa benda pusaka dari seorang dukun yang bentuknya itu keris gitu loh. Entah nama kerisnya itu apa, yang jelas keris itu bisa dibuat atau dijadikan pesugihan. Nah, ketika keris itu dibawa, yang bawa itu harus istilahnya melewati tempat-tempat yang ramai gitu. Jadi keris itu dibuat jalan-jalan. Nah, yang katanya ketika melewati pasar, terus tempat-tempat orang yang dagang gitu ya, itu keris itu bisa narik uang atau sebagian uang hasil dagang mereka yang ada di pasar. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Nah, gak perlu lama-lama, seperti yang aku jelasin di awal tadi, kejadian ini kurang lebih sekitar tahun 2000-an. Jadi di salah satu daerah ada seseorang remaja gitu ya, namanya itu Lutfi. Ya bukan remaja ya, udah dewasa. Karena waktu itu Lutfi usianya sekitar 23 tahun. Nah, Lutfi dari kecil itu senang sekali sama perkumpulan kayak pencak silat gitu ya. Nah, jadi mayoritas remaja-remaja yang ada di daerahnya Lutfi waktu itu banyak sekali yang ikut kelompok pencak silat itu gitu loh. Dan biasa kan kalau daerah ini pencak silatnya seperti ini, jadi beda-beda gitu ya setiap daerah. Nah, di daerahnya si Lutfi itu seringnya itu dilakukan di malam hari dan waktu libur gitu ya, ketika sekolah itu libur. Yang jelas itu malam minggu. Dan biasanya mereka itu melakukan penelusuran, entah di tempat angker maupun di kuburan. Jadi mereka itu senang banget sama hal-hal yang gaib gitu. Dan anehnya Lutfi ya, karena satu kumpulan itu mesti ada gurunya gitu ya. Nah, ketika teman-teman dari si Lutfi ini udah pada kebuka mata batinnya gitu kan banyak tuh yang lihat, di bawah pohon itu ada sosok genderuwo gitu. Nah, terus kamu bisa lihat nggak gitu loh? Aku nggak bisa. Yaudah sini dibukain mata batinnya gitu loh, sama gurunya gitu. Setelah dibuka itu bisa ngelihat, oh iya di situ ada genderuwo gitu.
Nah, beda halnya sama Lutfi. Jadi Lutfi entah latihan dari hari ke hari, bulan sampai tahun gitu, Lutfi itu nggak bisa dibuka mata batinnya. Bahkan udah didampingi sama seorang guru gitu ya. Yaudah kamu tarik nafas gitu kan, pelan-pelan ditarik dari hidung terus dikeluarkan dari mulut gitu ya. Ya kayak tenaga dalam kayak gitu. Ya yang jelas udah baca mantra, baca apa gitu, Lutfi juga nggak bisa ngelihat kayak teman-teman yang lain. Pernah karena saking kecewanya ya mungkin si Lutfi waktu itu melihat teman-temannya itu udah pada bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib itu, Lutfi ini sering bohong gitu ya. Ketika udah coba di sana ada apa gitu. Lutfi itu seakan-akan pura-pura kayak menggunakan tenaga dalam, meditasi gitu kan. Dia, oh ya di sana ada kuntilanak gitu. Nah, terus karena ada guru dan teman-teman yang lain juga ngelihat gitu ya. Wah, bohong kamu Lutfi gitu. Mau di sana nggak ada kuntilanak kok gitu loh. Yang ada itu di sana tapi genderuwo gitu. Nah, jadi Lutfi ini sering ketahuan bohong. Seperti itu yang harusnya ketika latihan itu mereka itu sering melakukan sholat tasbih gitu ya setiap malam. Tapi Lutfi itu nggak melakukan itu gitu. Nah singkat cerita, ketika Lutfi itu udah menginjak usia 23 tahun kurang lebih, Lutfi itu bekerja ke luar kota gitu ya untuk kerja bangunan, karena mayoritas yang ada di kampungnya itu cuma lulusan SMA terus kerja gitu kan. Nah selang beberapa bulan, ada salah satu tetangga dari si Lutfi itu ada yang namanya Anang. Anang itu teman sebaya dari kecil gitu ya. Akan tapi Anang itu merantaunya ke Jakarta. Nah waktu itu Anang pulang membawa kabar, bilang sama Lutfi kalau ini Lut, di daerah sana ada seorang dukun. Nah terus mau apa gitu kan? Mau nyantet gitu kan? Enggak. Katanya dukun itu bisa memberikan pesugihan itu loh, lewat keris gitu. Wah masa sih gitu? Hati-hati kalau ngomong, pesugihan itu harus ada tumbalnya, kata si Lutfi. Enggak, yang ini katanya itu enggak pakai tumbal gitu. Wah masa sih ada pesugihan enggak pakai tumbal gitu? Iya betul itu. Aku udah tahu alamatnya gitu. Nah terus kamu dapat dari mana itu? Dari temanku waktu di Jakarta. Makanya aku pulang itu pengen ngajak kamu untuk cari pesugihan itu gitu. Nah mendengar ada pesugihan tanpa tumbal, akhirnya Lutfi itu dengan semangatnya, oh yaudah kapan kita ke sana gitu, ke rumah dukun itu gitu. Yaudah besok aja. Nah singkat cerita, keesokan harinya kurang lebih sekitar jam 8 pagi mereka berdua itu pergi gitu ya, pergi untuk mengunjungi rumah dukun yang punya pesugihan itu. Perjalanannya itu ditempuh dari rumah si Lutfi sampai ke si dukun itu kurang lebih 5 jam. Nah sesampainya di dukun itu, biasa kan kalau berkunjung itu mereka menjelaskan apa maksud dan tujuannya gitu kan. Nah karena memang dia adalah dukun, sedikit banyak mereka udah tahu tamunya itu mau apa gitu. Mbah aku mau nyari pesugihan gitu, katanya ada pesugihan ngamen. Betul, dukun itu memperlihatkan benda pusaka yaitu keris yang bisa dijadikan pesugihan. Ini ada keris, ini bisa dijadikan pesugihan mas. Dukun itu bilang gitu. Nah terus caranya gimana mbah? Boleh aku pinjam gitu. Jadi karena sering ngomong itu kurang sopan gitu ya si Lutfi itu, ketika di rumah dukun itu ya seperti itu gayanya gitu. Gerusa-gerusu seperti itu. Ya nggak bisa gitu mas, ini ada maharnya, ada ritualnya gitu. Oh terus maharnya berapa gitu, ogo rampenya apa. Nah kemudian dijelaskan tata cara termasuk cara penggunaan. Terus maharnya itu 750.000. Kemudian ogo rampenya itu ada minyak misik dan menyan gitu. Nah karena waktu itu
si Anang sama Lutfi itu kurang itu ya, uangnya itu nggak cukup untuk ngasih mahar 750.000 itu. Nah akhirnya dengan kecewa mereka disuruh pulang lagi ke rumah. Yaudah kamu pulang lagi gitu, nyari uang 750.000 gitu. Terus caranya kamu nyari mobil, sewa mobil kayak atau apa kayak. Yang jelas cara kerjanya keris itu nanti dimasukkan ke dalam kardus dan kardusnya ditaruh di dalam mobil gitu. Nah singkat cerita, setelah pulang dari si dukun itu, mereka berdua, Anang sama Lutfi itu nyari-nyari uang gitu ya, pinjam-pinjam ke teman yang lain gitu. Nah akhirnya ketika mereka udah dapat uang kurang lebih sekitar 2 juta. Nah karena nggak hanya 750.000 yang harus mereka punya gitu loh, jadi mereka juga ngerental mobil berikut sama supirnya, karena mereka berdua belum bisa nyupir gitu kan waktu itu. Nah setelah uang udah didapat, kemudian mobil udah, sama supirnya juga udah, akhirnya selang 3 hari gitu kan, mereka itu berkunjung lagi ke rumah dukun itu. Nah perjalanan kurang lebih sekitar 5 jam. Waktu itu kalau nggak salah hari Minggu. Sesampainya di rumah dukun itu, lagi-lagi mereka kecewa gitu. Ternyata pesugihan itu atau ritualnya dilakukan di malam hari gitu loh. Nah kurang lebih jam 1 siang mereka itu baru sampai sana. Nah akhirnya dengan terpaksa mereka itu menunggu sampai malam gitu ya. Kurang lebih jam 9 malam dukun itu baru mulai ritual gitu. Kurang lebih sekitar 1 jam dukun itu ritual itu, minyak misiknya dilaburin di kerisnya, kemudian bakar menyan yang menjadi ugo rampenya itu, dan maharnya 750.000 itu ditaruh di atas beki gitu loh, atau nampan. Nah setelah selesai ritual itu, akhirnya dukun itu memasukkan kerisnya ke dalam bungkusnya lagi gitu loh, dan dikasihkan ke Anang sama Lutfi gitu loh. Dah ini udah jadi gitu. Oh udah mbah gitu. Ya udah kamu pulang ke sana, kalau enggak nyari tempat-tempat yang ramai, entah pasar entah apa. Waktu itu Lutfi langsung nyelemong gitu. Lah malam gini kok nyari pasar rame gitu. Pasar udah tutup bah. Ya yang jelas tempat-tempat rame lah, entah ada pedagang sayur, entah ada pedagang nasi goreng. Yang jelas keris itu bisa bekerja ketika ada orang yang usaha dagang. Sebagian hasil dari dagangannya itu nanti ditarik sama si keris ini. Nah setelah itu akhirnya mereka berdua langsung pergi gitu ya, keluar dari rumah si mbah dukun itu. Keris itu ditaruh di dalam kardus, dan kardus itu ditaruh di dalam mobil di belakang gitu. Nah singkat cerita, kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan, mereka itu jalan-jalan gitu kan, nyari tempat-tempat rame, nyari tempat hiburan gitu. Yang jelas banyak orang yang usaha dagang gitu. Nah kurang lebih sekitar 2 jam itu, tiba-tiba Anang sama Lutfi itu pengen tahu gitu ya, pengen tahu bener gak sih di dalam kardus ada uangnya. Nah waktu dilihat, betul uangnya itu udah hampir setengah kardus, entah puluhan, ribuan, banyak sekali di situ. Wah berarti memang ini adalah pesugihan gitu, pikir Anang sama Lutfi waktu itu. Nah akhirnya mereka dengan senengnya, yaudah jalan yuk nyari tempat ramai lagi gitu. Nah kurang lebih habis subuh mereka baru sampai rumah. Padahal keris itu harus dipulangkan sebelum jam 1 siang ke rumah dukun itu. Jadi perjanjiannya itu cuma dipakai sehari gitu. Nah ketika sesampainya di rumah, kardusnya itu udah penuh dengan uang. Nah karena curiga gitu ya sama kelakuan Anang sama Lutfi, supirnya itu tanya, gak biasanya kalian itu pergi jauh gitu loh, apalagi nyewa mobil. Wah kamu diam aja, yang jelas nanti aku kasih bagian. Karena melihat uang yang sebanyak itu ya, supirnya ya bilang,
Ya, nggak apa-apa gitu. Ya udah besok kamu bawa mobil lagi, kita pergi lagi. Oh siap. Nah keesokan harinya kurang lebih sekitar jam 8 pagi, jadi Anang sama Lutfi itu habis subuh kan baru sampai rumah gitu ya. Tidur itu cuma berapa jam gitu aja, karena memang nggak mau menyia-nyiakan waktu gitu loh untuk mencari uang dari pesugihan. Nah jam 8 pagi itu mereka berangkat lagi jalan-jalan ke tempat yang ramai. Nah karena pagi hari keadaan pasar itu kan ramai gitu kan, dan pasar itu kan banyak, dari daerahnya si Lutfi sampai ke daerahnya si dukun itu, entah melewati pasar berapa gitu kan. Nah yang jelas mereka itu dengan senangnya lewat ke jalan-jalan pasar gitu. Nah kurang lebih sekitar jam 12 siang, dan itu udah hampir sampai ke rumah dukun itu ya. Nah mereka itu lapar gitu ya, pengen makan di warung gitu kan. Nah ketika turun itu Anang itu inisiatif untuk ngelihat seberapa banyak sih uang yang ada di kardus gitu kan. Ternyata memang udah penuh. Wah berarti memang keris ini harus dibawa jalan-jalan saat pagi hari atau siang hari. Kalau malam lambat dapat uangnya. Nah dengan seperti itu, melihat uang sebanyak itu gitu kan, mereka akhirnya nggak ingin mengembalikan keris itu ke dukunnya gitu. Ya udahlah kita pakai dulu aja 3 hari atau 5 hari gitu, biar kita kaya dulu gitu, baru kita balikin. Nah kurang lebih jam 4 sore dukun itu nggak ngelihat mereka itu datang gitu ya untuk ngembaliin keris itu. Dan dukun itu bukan marah gitu kan, akan tapi dukun itu ngerasa kasihan kalau kamu nggak balikin sebelum jam 1 kamu celaka gitu. Karena ugo rampe yang dikasih waktu itu dan mahar itu cuma 750.000 itu, yang itu berlaku sehari, kata si dukun. Nah si Anang sama Lutfi itu ya udah jalan-jalan terus seharian itu sampai maghrib baru sampai rumah. Jadi memang mereka nggak berniat mengembalikan keris itu. Nah singkat cerita, setelah dirasa mendapat uang banyak gitu ya, ada kalau 17 juta waktu itu, dan di tahun itu 17 juta itu sangat banyak gitu ya. Nah karena keris yang ada di mobil itu kan nggak mungkin kan kalau dibiarin di mobil itu kan, karena itu bukan mobil mereka, jadi mobil sewaan gitu ya. Keris itu diambil sama Lutfi dan disimpan di atas lemari yang ada di kamarnya. Nah karena seharian udah keliling-keliling gitu, capek, kurang lebih jam 8 malam mereka itu udah tidur gitu loh di rumahnya masing-masing. Nah kurang lebih jam 11 malam tiba-tiba Lutfi itu dikagetkan sama sosok tinggi besar, warnanya itu hitam. Jadi sosok itu berdiri di depan lemarinya itu, yang di atasnya ditaruh keris yang tadi. Nah sosok itu agak lama ya, kurang lebih ya sekitar setengah menit. Nah melihat sosok itu ya otomatis takut gitu kan, karena Lutfi dari kecil itu nggak pernah melihat sosok-sosok yang seperti itu gitu. Nah dengan seperti itu Lutfi itu langsung teriak terus keluar dari kamar. Nah kurang lebih sekitar setengah menit gitu sosok itu udah hilang gitu. Nah ketika ditengok gitu sama si Lutfi, memastikan kalau ya udah nggak ada. Akan tapi Lutfi itu nggak mau tidur di kamarnya lagi gitu. Lutfi tidur di kursi yang ada di ruang tamu. Nah lagi-lagi kurang lebih sekitar jam 1 dini hari, Lutfi itu dikagetkan sama sosok pocong. Pocong itu berdiri di belakang pintu rumahnya yang utama gitu ya. Di pintu kemudian ada pocong. Waktu itu memang seakan-akan kayak ada yang niup gitu ya, niup di telinganya sehingga Lutfi itu terbangun. Nah waktu bangun itu melihat di area pintu itu astagfirullahaladzim gitu kan, ada pocong gitu. Nah pocong itu cuma diam dan matanya itu merah.
Nah seketika itu Lutfi itu langsung bingung gitu ya, mau keluar rumah nggak bisa, pocongnya di belakang pintu. Akhirnya Lutfi itu keluar rumah lewat pintu belakang. Nah dan jam 1 dini hari itu Lutfi itu pergi ke rumahnya Anang gitu kan. Terus dibuka pintunya, kenapa gitu, Anang sambil kocok-kocok mata gitu kan. Ada apa Lut gitu kan. Itu ada tadi kayak sosok hitam, terus aku dilihatin sosok pocong gitu. Di mana? Di rumah gitu. Wah, jangan-jangan si dukunnya marah kali Lut gitu kan, kata Anang waktu itu. Marah gimana? Ya iyalah, harusnya jam 1 siang tadi kan udah dibalikin, lah kita nggak balikin keris itu. Wah masa sih gitu aja marah itu. Ya jelas marah lah gitu kan. Karena Lutfi itu sosok orang yang kayak apa ya istilahnya, bandel gitu ya, bandel memang dari kecil gitu. Nah setelah itu Lutfi itu nggak mau ke rumahnya lagi gitu. Lutfi berencana untuk tidur di rumahnya Anang. Nah ketika kurang lebih sekitar jam 1:30-an, waktu mereka itu tidur gitu ya, jejer gitu di kamarnya si Anang, lagi-lagi ada sosok pocong. Dan kali ini Anang itu juga lihat pocong itu. Nah pocong itu muncul itu di bawah. Jadi dulu itu masih banyak orang yang pakai dipan gitu ya, atau tempat tidur yang kolongnya itu agak tinggi gitu ya. Kalau sekarang kan kebanyakan orang itu ya kasurnya udah tebel gitu ya, taruh lantai itu. Akan tapi waktu dulu masih banyak orang yang pakai dipan gitu. Nah di kolongnya itu, di bawah tempat tidur, pocong itu keluar. Nah jadi seakan-akan kayak mereka berdua waktu tidur kayak ada yang niup gitu, entah di telinganya si Lutfi, entah di telinganya Anang. Mereka berdua saling merasakan, oh kok kayak ada angin ya, kok kayak ada angin ya gitu kan. Nah seketika itu bangun gitu kan, bangun untuk masa sih ada jendela yang belum ditutup gitu kan. Akhirnya ketika Anang itu berdiri atau beranjak dari tempat tidurnya, tiba-tiba Anang itu ngelihat sosok pocong itu gitu, yang ada di kolong tempat tidur. Udah apa ini gitu kan, apa Nang gitu, ada pocong gitu. Mana itu? Wah akhirnya mereka berdua itu ngelihat sosok pocong itu. Dan betul, matanya merah sama seperti pocong yang sebelumnya dilihat si Lutfi waktu di rumahnya. Nah mereka akhirnya keluar dari kamar, terus keluar rumah. Nah ketika di luar rumah, karena memang waktu dulu itu halamannya masih pada luas gitu ya, terus kebun itu juga banyak. Ketika mereka itu ada di jalan gitu ya, jalan kampung gitu ya, sambil ngos-ngosan gitu, karena suasana itu di kampungnya sangat sepi gitu. Entah mereka yang saking takutnya, entah apa gitu. Jadi nggak biasanya malam itu tuh sepi banget gitu di kampungnya itu. Nah selang beberapa menit gitu, waktu mereka itu duduk-duduk gitu ya di jalan, nah tiba-tiba mereka itu dikejutkan sama sosok pocong itu lagi. Akan tetapi pocongnya itu nggak cuma satu, banyak sekali, ada kalau 10 gitu. Pocong itu seakan-akan kayak muncul dari berbagai arah gitu. Ketika Anang sama Lutfi lihat sana gitu, tiba-tiba pocongnya muncul dulu satu, wah ada pocong, lihat sana lagi satu lagi. Pokoknya di sekelilingnya itu ada pocong semua. Nah waktu itu Lutfi baru sadar, wah apa mungkin dukunya marah ya gitu kan. Paling dukunya marah, kamu sih gitu nggak balikin tadi kerisnya, yuk kamu juga gitu. Jadi mereka berdua itu saling menyalahkan. Nah malam itu juga mereka itu seakan-akan dihantui sama sosok pocong. Nah kurang lebih adzan subuh gitu ya, adzan subuh itu sosok pocong-pocong itu tiba-tiba udah nggak menghantui lagi gitu loh, tiba-tiba udah hilang. Nah terus yang sosok hitam itu apa gitu loh, matanya juga merah, tinggi, besar gitu. Wah aku belum lihat ya Lut gitu,
karena memang Anang itu juga belum lihatnya Anang itu kan pocong-pocong itu aja. Nah pagi harinya kurang lebih jam 7 pagi, Lutfi itu langsung pergi ke yang punya mobil rental itu untuk nganter mereka berdua itu ke rumah dukun itu. Nah keris itu dibawa, dimasukkan ke dalam kardus. Lagi-lagi sebelum sampai rumah si dukun itu, ketika mereka itu ngelihat isi di dalam kardus itu, lagi-lagi muncul uang. Dan itu banyak sekali, ada kalau 20 juta. Nah saking senengnya ngelihat uang sebanyak itu, akhirnya lagi-lagi mereka nggak jadi ngembaliin keris itu. Jadi dirasa aman gitu kan, paling dihantui pocong sama sosok hitam itu udah kemarin aja itu, atau tadi malam aja itu, mungkin kali ini udah nggak ada, pikir mereka waktu itu. Nah kurang lebih sekitar jam 1 siang mereka itu balik lagi, ya udahlah balik lagi aja, besok-besok lagi aja kerisnya dibalikin gitu. Nah ketika uang itu udah diambil, kemudian kardusnya dikosongin lagi gitu kan, biar pulangnya itu juga dapat uang gitu. Nah ketika sampai rumah dan malam hari, lagi-lagi mereka dikagetkan sama sosok yang warna hitam yang kemarin pernah mengagetkan si Lutfi. Kurang lebih sekitar jam 10 malam, waktu Lutfi itu karena memang terjaga ya, dia itu gak bisa tidur gitu. Gak bisa tidur, dan Lutfi itu ngerasa kepalanya itu pusing gitu loh, karena memang beberapa hari ini itu jarang tidurnya, rasanya itu ngantuk tapi gak bisa tidur gitu, kepalanya pusing gitu loh, seakan-akan sarafnya itu ngancing gitu kalau bahasa Jawanya gitu ya. Yang dirasa itu cuma pusing, ngantuk, tapi tidur nggak bisa. Nah kurang lebih sekitar jam 10 malam itu, Lutfi itu melihat sosok yang hitam itu tadi muncul di kayak di bawah ternit yang ada di rumahnya itu. Nah sosok itu kayak mau menerkam gitu, kayak mau menerkam si Lutfi gitu. Akhirnya saking takutnya Lutfi itu keluar rumah dan lari menuju rumah si Anang. Anang. Kemudian Anang itu bukain pintu gitu ya. Ada apa gitu? Ada sosok yang hitam itu kayak kemarin. Masa sih gitu? Nah ternyata Anang sebelum Lutfi itu datang gitu ya ke rumahnya ya, ternyata Anang itu juga ngelihat sosok yang warna hitam itu gitu loh, seperti yang dilihat Lutfi. Nah aku juga dilihatin sosok itu kok. Kapan? Tadi di dapur gitu. Aku juga sempat keluar rumah tadi gitu, tapi sekarang udah hilang. Nah kemudian Anang sama Lutfi itu masuk gitu ya ke rumahnya si Anang. Waktu itu baru duduk-duduk di ruang tamu gitu ya, sambil ngerokok gitu. Selang beberapa menit, lagi-lagi sosok itu datang, dan sosok itu cuma satu gitu ya, yang warna hitam gitu ya, satu, matanya itu merah besar gitu, dan belakangnya diikuti sama pocong-pocong yang jumlahnya itu banyak sekali. Nah karena saking takutnya, mereka itu langsung lari keluar rumah, kemudian lewat kebun, lewat sawah gitu kan. Yang jelas dia itu seakan-akan kayak dikejar makhluk yang hitam itu, entah itu makhluk apa. Nah kurang lebih sekitar jam 12 malam, saking lelahnya ya mereka itu lari gitu kan, tiba-tiba ketika dia berada di sawah, yang sawah itu dekat sama kuburan yang ada di kampungnya itu, mereka itu karena saking capeknya itu sambil tiduran gitu ya, tiba-tiba mereka berdua seakan-akan kayak dicekik gitu ya lehernya, dicekik sama sosok makhluk itu. Nah pagi harinya ketika ada orang yang mau ke sawah gitu ya, itu ada salah satu tetangga yang ngelihat jasadnya Anang sama Lutfi tergeletak gitu ya di pinggiran sawah gitu yang dekat sama kuburan. Nah setelah itu ketika semua warganya itu berbondong-bondong gitu ya untuk melihat jasad si Anang sama Lutfi, kemudian dibawa ke rumah itu untuk dilanjutkan ke proses pemakaman gitu.
Nah, kurang lebih sekitar jam 10, dukun yang punya keris itu datang ke rumah si Lutfi itu, menanyakan tentang keris yang dipinjam Lutfi. Karena menurut dukunnya itu kasihan kalau benda itu nggak dibalikin ke aku gitu. Nah, ketika sesampainya di rumah Lutfi, dukun itu ya udah ngelihat banyak orang yang baru takziah gitu kan. Akhirnya dukun itu sambil ngelus dada gitu ya. Aduh, kasihan kalian. Makanya kalau janji itu ya ditepati gitu kan, pikir si dukun waktu itu. Nah, mungkin itu aja untuk cerita tentang pesugihan ngamen. Nah, walaupun sebenarnya aku juga baru tahu gitu ya kalau ada pesugihan dengan cara seperti itu. Nah, mungkin ketika Anang sama Lutfi itu tepat janji gitu ya, mengembalikan keris itu ke dukunnya itu sebelum jam 1 siang. Ya mungkin nggak terjadi hal-hal yang seperti itu sampai mereka itu mati gitu. Tapi juga nggak tahu juga, yang jelas yang namanya bersekutu sama setan ya pasti ada imbalannya atau tumbalnya. Nah, terima kasih udah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian semua terhibur dan puas dengan cerita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.